Dek 60. Oke, kita mulai ya. Jam 9:04. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk reproduksi ikan, yaitu materi keempat ya. Kita akan membahas tentang fertilisasi ikan. Sejauh ini kan kalian untuk nama dari fertilisasi itu sudah pernah mendengar ya? Apa itu fertilisasi? Halo? Pembuahan. Apaan Dini fertilisasi? Pembuahan. Pembuahan atau proses perkembangbiakan ya dalam suatu populasi atau suatu individu. Nah, yang artinya untuk lebih tepatnya fertilisasi adalah bersatunya sel telur dengan sel sperma dan akhirnya membentuk zigot. Nah, setelah zigot dia akan menjadi embrio. Nah, kemudian akan menjadi larva ya. Apa beda antara zigot dengan embrio? Kalau zigot itu dia masih belum mengalami perkembangan ya. Kalau sudah mengalami perkembangan dia sudah masuk ke fase pembelahan ya, cleavage dan morula. Nah, itu baru disebut embrio. Sehingga untuk proses perkembangan telur itu kan disebutnya embriologi. Jadi tidak ada yang disebut zigotologi ya, karena zigot itu memang telur dan sperma itu sudah bersatu tetapi masih belum mengalami pembuahan. Belum mengalami perkembangan. Jadi walaupun sudah bersatu dia sudah disebut zigot tetapi belum tentu dia bisa mengalami embrio. Bisa juga dia akan mengalami kematian pada saat belum membentuk embrio. Pada fertilisasi terjadi percampuran inti sel telur dan inti sel sperma, di mana kedua inti ini masing-masing mengandung gen sebanyak satu set atau haploid. Nah, jadi dalam sperma dan telur ya, kalian sudah bisa membayangkan bentuknya kromosom ya, tahu ya? Ya, sudah pernah melihat bentuk kromosom? Halo, halo? Jawab Rek, jawab Po. Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu kan ada dua gandengan seperti ini ya. Nah, gandengan ketika dia masih belum terjadi mitosis, nah dia akan bersifat diploid. Nah, tapi ketika dia sudah mau melalui atau mau melakukan proses fertilisasi seperti ini, maka dia akan mengalami pembelahan, ya, sehingga dia hanya akan membawa satu set saja haploidnya. Di mana satu set ini ya, haploid ini dibawa dari sperma, kemudian dari telur, dan akhirnya dia bersatu hingga sifatnya menjadi diploid. Seperti itu. Kemudian di dalam fertilisasi itu dia juga sifatnya monospermi ya, jadi hanya ada satu sperma saja yang akan membuahi ya. Kemudian kepala spermatozoa menerobos mikrofil, ekornya berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah polispermi. Nah, kalau pada telur ikan, pada telur ikan dia itu mempunyai lubang mikrofil. Beda dengan telur manusia maupun telur hewan-hewan mamalia lainnya ya. Oleh karena itu pada sperma ikan itu dia tidak mempunyai akrosom ya. Mungkin kemarin materi spermatozoa sudah ya? Halo? Belum, Bu. Belum. Oh, kemarin apa materi sebelum saya ini? Ini diferensiasi seks itu ya?
Organ reproduksi, terus seksualitas, habitat, dan tingkah laku reproduksi, Bu. Oke. Nah, jadi sperma pada ikan itu kan kepalanya dia tumpul ya. Nah, kalau pada misalnya pada bulu babi, nah misalnya yang paling dekat dengan bulu babi. Kalau pada bulu babi, spermanya itu dia lebih lancip atau yang disebut dia mempunyai akrosom yang berfungsi untuk menerobos telur. Ya, pada induk betina yang dikeluarkan produksi seksnya induk betina. Tetapi kalau pada ikan dia tidak mempunyai akrosom pada spermanya karena di dalam telur ikan itu ada lubang mikrofilnya. Nah, seperti ini. Saluran mikrofil. Ya. Nah, ini telur trut dengan spermatozoa yang berada dalam saluran mikrofil. Kemudian cara lain untuk mencegah polispermi adalah reaksi kotikal yang mengakibatkan mikrofil lebih sempit dan akhirnya spermatozoa yang bertumpuk pada saluran mikrofil terdorong keluar. Nah, ketika sudah ada satu sperma yang masuk ya, yang masuk ke dalam lubang mikrofil tersebut, maka akan terjadi reaksi kotikal. Lubang tersebut otomatis akan menyempit ya, sehingga sperma yang sudah mau masuk itu tidak akan bisa, dan sperma yang sudah terlanjur masuk ya, itu akan diserap oleh telur dan akan menjadi makanan telur. Nah, menjadi sumber proteinnya dia. Ada beberapa hal yang mendukung proses fertilisasi ya. Jadi ketika akan terjadi fertilisasi ya, atau gini, fertilisasi itu tidak akan terjadi kalau antara betina dan jantan itu tidak saling merangsang. Nah, kalau pada pembuahan yang alami ya, sudah pernah lihat ikan kawin ya? Sudah pernah? Mungkin waktu magang? Nah, sudah pernah. Nah, itu kan 2 ekor ikan itu kan akan berada di pojokan, ya seperti itu. Itu kan sama-sama saling merangsang supaya keduanya itu bisa mengeluarkan produk seksnya, ya baik itu telur maupun sperma. Kemudian pada saat proses fertilisasi ya ada pergerakan spermatozoa dan zat kimia yang disebut gamon. Kalau pada saat proses menuju fertilisasi itu ada zat kimia yang disebut feromon ya, masih ingat? Nah, masih ingat ya feromon? Masih ingat feromon? Nah, itu kan zat kimia yang mendukung untuk terjadinya pembuahan. Kemudian pada saat sudah terjadi pembuahan ya, sudah sama-sama mengeluarkan produk seksnya, itu ada juga zat kimia yang disebut gamon. Di mana kalau pada telur itu ada ginamon 1 dan ada ginamon 2 ya. Kalau pada sperma itu ada androgamon 1 dan androgamon 2. Oke, saya sambil baca buku ya. Karena untuk yang ginamon 1 itu berfungsi untuk mempercepat pergerakan dan menarik sperma dan spesies yang sama secara kemotaksis. Nah, jadi misalnya di situ di dalam kolam ikan ya, misalnya ada beberapa ikan ya, misalnya di situ di alam misalnya, tidak akan keliru misalnya ikan nila bakalan kawin dengan ikan mas, secara alami itu tidak akan mungkin karena ada yang disebut feromon, kemudian ada juga peran dari gamon ini. Kemudian untuk yang ginamon 2 berfungsi untuk mengumpulkan dan menahan spermatozoa pada permukaan telur. Nah, jadi yang mengerasankan sperma itu supaya kerasan di sekitar lubang mikrofil itu adalah tugas dari ginamon 2. Kemudian ada androgamon 1 dan androgamon 2. Androgamon 1 ya sebagai tugas dari spermatozoa. Androgamon 1 itu untuk mendorong sperma supaya lebih cepat keluar. Nah, lebih cepat keluar. Kemudian yang androgamon 2 itu membantu ginamon 2 ya untuk melembekkan telur supaya sperma itu bisa berada di sekitar telur tersebut. Jadi seperti membuat cekungan untuk androgamon 2. Nah, fertilisasi dibagi menjadi 2, ada fertilisasi internal dan ada fertilisasi eksternal ya. Organ tubuh dalam fertilisasi internal disebutnya copulatory organ. Pada umumnya terdapat pada ikan jantan, contohnya ikan Elasmobranchia ya. Dia mempunyai klasper.
Kemudian ada golongan famili Poeciloidae, dia mempunyai gonopodium. Kemudian ikan pari ya dari jenis Elasmobranchia itu mempunyai pterigopud. Ini mungkin kalian sudah pernah mendengarkan pada saat materi mata kuliah bioper ya. Sudah pernah mendengarkan. Kemudian fertilisasi internal ada yang bersifat vivipar dan ovovivipar ya. Jadi ada yang memang mempunyai apa biasanya itu penghubung antara anak dengan induknya, ada yang dia hanya bersifat sebagai tempat untuk perkembangan telurnya saja di dalam induk. Jadi dia tetap menggunakan kuning telur. Kalau fertilisasi eksternal dari jenis ovipar seperti yang pada umumnya. Kemudian pada fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal, kalau yang eksternal itu kan jumlahnya sangat banyak ya telurnya ya. Karena kan memang ketika telur itu sudah berada di luar tubuh induk ya pasti akan banyak gangguan sehingga dia akan memproduksi banyak sekali telur. Sedangkan kalau yang internal itu produksinya tidak akan seberapa banyak karena kan dia lebih aman ya di dalam telur di dalam tubuh induk itu dia lebih aman. Fertilisasi buatan dilakukan dengan cara merangsang induk betina dengan penyuntikan hormon perangsang, kemudian dipijahkan secara buatan. Oh ya, jadi di sini fertilisasi kalau pada ikan ya itu kan ada fertilisasi secara eksternal ya alami ya, kemudian ada fertilisasi secara internal, kemudian yang tidak alami itu adalah fertilisasi buatan ya. Dilakukan dengan cara merangsang induk betina dengan penyuntikan hormon perangsang, kemudian dipijahkan secara buatan. Hormon perangsang yaitu berupa ovaprim dan kelenjar hipofisa. Ya, kalau yang kelenjar hipofisa itu kalian harus menggunakan ikan donor. Kemudian fungsi hormon untuk merangsang ovulasi dan pemijahan pada ikan. Ya, jadi misalnya pada ikan tersebut itu dilihat kok sudah untuk dipijahkan sudah bisa, tetapi kok gak kawin-kawin. Nah, itu harus dibantu untuk merangsang ovulasinya, khususnya pada induk ikan betina, supaya bisa segera melakukan pemijahan. Ada fertilisasi semi alami ya, rekayasa fertilisasi semi alami biasanya menggunakan rekayasa suhu, kemudian cahaya, hormon, shock osmotik, salinitas, dan sinar UV. Contohnya seperti kalau yang suhu, contohnya seperti golongan rekayasa yang fluidisasi ya dengan menggunakan suhu panas ya atau yang suhu dingin. Nah, jadi mencegah terjadinya mitosis 1. Nah, jadi seharusnya telur ya misalnya telur itu sifatnya haploid ya, dia akan tetap diploid. Nah, jadi ketika dilakukan fertilisasi, telur tersebut ya, embrio tersebut sifatnya menjadi triploid. Jadi menjadi pejantan super. Nah, menjadi hasil anakan yang super. Seperti itu. Tapi dari fertilisasi buatan ini kelebihan dan kekurangan itu ada juga ya. Kalau yang alami biayanya lebih murah, tidak mengurangi stok induk yang dimiliki, tidak memerlukan keahlian khusus ya. Kalau yang alami kan kalian tinggal melihat saja. Tingkat keberhasilan rendah, derajat penetasan tinggi. Tingkat keberhasilan rendah ini maksudnya biasanya telur yang dikeluarkan memang tidak sebanyak kalau kita stripping. Tetapi untuk penetasannya ya untuk HR-nya dia akan lebih tinggi karena telur yang dikeluarkan itu memang telur yang benar-benar sudah matang. Kemudian waktu pemijahan tidak bisa dikontrol. Nah, jadi kalau mau yang alami ya kalian harus menunggui. Sedangkan kalau yang buatan biaya lebih mahal ya karena kita harus menambahkan hormon dan sebagainya ya. Kemudian mengurangi stok induk yang dimiliki. Nah, jadi kalau menggunakan hipofisa itu kan berarti harus ada ikan donor juga ya. Kemudian kadang ada ikan yang setelah di stripping dia menjadi mati ya atau stres dan sebagainya. Kemudian memerlukan keahlian khusus ya. Jadi harus benar-benar orang yang pernah melakukan atau orang yang sudah terlatih untuk pemijahan buatan.
tingkat keberhasilan lebih tinggi ya. Jadi telur yang dihasilkan atau telur yang dikeluarkan itu akan lebih banyak ya. Akan tetapi biasanya derajat penetasannya rendah karena biasanya telur-telur yang belum matang sekali ya, ovumnya yang belum matang sekali itu ikut keluar juga. Akan tetapi waktu pemijahan bisa dikontrol. Nah, ini kan ada kelebihan dan kekurangan. Biasanya kalau ikan yang periode pemijahannya cepat itu jarang sekali dilakukan pemijahan secara buatan. Tetapi kalau yang ikan yang memiliki waktu periodenya itu sangat lama, ya itu akan sering dilakukan pemijahan buatan. Contohnya seperti ikan patin atau ikan yang lainnya. Tetapi kalau biasanya dilakukan pemijahan buatan itu juga ketika mau dilakukan riset, ya. Jadi kan riset itu kan juga ada waktunya ya. Jadi kalau menunggu ikan kawin terlalu lama itu juga akan memakan waktu seperti itu. Tapi tidak semua ikan itu bisa dilakukan pemijahan buatan ya. Contohnya seperti ikan nila. Ikan nila itu kan kita harus menunggu ikan tersebut benar-benar sudah mengeluarkan keluaran telur yang pertama. Nah, jadi semi alami. Jadi induk jantan tetap merangsang induk betina hingga induk betina itu mengeluarkan keluaran telur yang pertama, baru induk betina bisa kita ambil, kemudian kita stripping. Kalau walaupun sudah seperti dia sudah mau kawin, tetapi betina itu belum mengeluarkan produk seksnya untuk yang pertama, ya gelombang yang pertama, dan langsung kita stripping itu tidak akan bagus hasilnya. Telurnya biasanya jelek, ya kecil-kecil dan akan mempengaruhi untuk penetasannya. Sudah habis. Jadi kalau untuk fertilisasi, ya untuk fertilisasi itu seperti ini. Nanti akan kita sambung lagi dengan yang proses embriologi dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini maaf ya, depan rumah saya ini sedang bangun, berisik ya. Ya, apakah kerungu dok ya? Halo, anak-anak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Ya, berisik ya. Saya juga tidak seberapa konsen jadinya karena di depan saya ini ada banyak Pak Tukang. Saya dilihatin ini sepertinya. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin bertanya boleh, Bu? Oke, sampai ke Citra. Oke, iya Citra. Saya mau tanya ini sih, Bu. Kendala-kendala atau hal-hal yang membuat proses fertilisasi gagal itu apa, Bu? Dari internalnya ikannya atau dari luar lingkungannya kayak gitu, Bu? Ya, makasih. Ya, kalau fertilisasi itu secara alami, itu untuk kegagalan sangat rendah, ya. Karena dia akan mengeluarkan secara sendirinya, ya. Baik itu produk seks jantan maupun produk seks betina. Tapi memang biasanya hasilnya atau telurnya tidak seberapa banyak seperti kalau kita men-stripping. Tapi kalau yang buatan ya, kalau yang buatan itu biasanya dari ini kualitas telur. Bisa dari kualitas telur maupun kualitas sperma. Mungkin ada yang telur atau sperma yang menyimpannya terlalu lama, ya, terlalu lama sehingga dia terlalu tua. Mungkin habis dari ruang penyimpanan, ya, ruang penyimpanan di situ disimpan terlalu lama sehingga akan mempengaruhi kualitas dari telur tersebut. Seperti itu. Sama seperti manusia ya, seperti manusia juga seperti itu ya, khususnya kalau pada yang wanita. Wanita itu juga kalau seumurnya itu masih muda ya, pokoknya masih kurang dari 40 lah katakanlah seperti itu juga 35 lah. Nah, antara rentang 35 sampai 40 itu juga kualitas telurnya masih bagus ya, masih lumayan bagus, bukan bagus banget tapi lumayan bagus. Semakin lama telur itu akan semakin berkurang untuk kualitasnya. Ya, berkurang untuk kualitasnya seperti itu. Bahkan sperma juga seperti itu. Nah, jadi yang mempengaruhi kegagalan dalam fertilisasi itu juga seperti itu. Kemudian ketika fertilisasi itu kan berarti percampuran antara
gen, ya bisa dikatakan percampuran antara gen jantan dengan gen betina ya. Jadi kan sama-sama saling menyumbang ya. Tetapi ketika dalam satu individu itu hanya disumbang dari satu jenis gen saja, nah, itu bisa memicu adanya kanker di dalam satu individu baru tersebut. Nah, jadi oleh karena itu kan kadang pada manusia itu tidak boleh menikah dari keluarga terdekatnya ya. Nah, itulah yang ditakutkan. Karena dia hanya akan mengandung satu gen saja. Nah, jadi dalam satu individu itu pasti dia ada percampuran dua gen tadi yang dibawa oleh si jantan dan si betina. Seperti itu. Jadi adanya kegagalan seperti itu, misalnya baik itu kematian maupun keabnormalan ya, itu karena dari telurnya, nah, dari kualitas telurnya. Bahkan kalau dari lingkungan, misalnya pada ikan ya, dari lingkungan itu ketika satu lingkungan itu tidak mendukung ya, misalnya ikan itu hanya mau kawin kalau dia berada pada ikan yang berada pada lingkungan yang berpasir atau berbatu. Nah, ikan kan seperti itu ya, beda dengan hewan-hewan lainnya ya, bisa kawin dimanapun. Seperti itu. Jadi itu tergantung dari kualitas telur dan spermanya. Kalau telurnya tidak seberapa matang, dipaksa ya di pemijahan buatan juga tidak akan berkembang, pasti akan banyak yang mati. Seperti itu, Citra. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, Bu, sudah paham. Terima kasih. Ada lagi? Sudah bisa membayangkan ya fertilisasi pada ikan ya. Kalau ikan itu kan dia telurnya ada lubangnya, intinya itu. Beda dengan pada telur hewan-hewan yang lainnya, pada telur katak saja sudah beda. Kalau pada ikan itu nanti akan kita bahas lebih lanjut di embriologi ya, misalnya nanti untuk yang kalau ini fertilisasi itu intinya pada ikan itu dia mempunyai lubang mikrofil. Oleh karena itu kenapa sperma pada ikan itu tidak mempunyai akrosom, tidak mempunyai alat untuk mengebor telur ikan supaya kepalanya bisa masuk ke dalam telur. Tidak perlu kalau ikan tidak punya akrosom, sehingga kepala sperma pada ikan itu dia lebih tumpul ya, karena pada telur itu sudah ada lubang mikrofil tersebut. Ketika sudah terjadi pembuahan ya, maka lubang tersebut akan menutup. Nah, dan kemudian telur akan mengalami yang namanya ruang vitelin atau ruang perivitelin. Itu nanti kalau pada saat embriologi. Nah, dia jadi kalau pada manusia itu biasanya disebut air ketuban. Nah, kalau pada ikan itu ada yang disebut perivitelin. Nah, itu sebagai ruangan ya yang menjaga telur ikan. Nah, yang menjaga telur ikan hingga dia bisa berkembang seperti itu. Tetapi kalau pada itu kalau dia belum mengalami proses cleavage ya, dia akan terjadi proses ada yang disebut perivitelin tadi. Kalau pada telur ikan itu kan yang berkembang hanya pada kutub animalnya saja ya. Jadi kalau pada telur misalnya ya, telur itu kan yang berkembang hanya bagian ujungnya saja. Beda kalau pada katak itu kan yang berkembang pada keseluruhan kutub. Ya. Nanti itu akan lebih dijelaskan lagi pada materi embriologi. Nah, jadi kalau pada fertilisasi itu dia ada lubang mikrofil, kemudian ada yang disebut reaksi kotikal ya. Kalau sudah terjadi pembuahan maka lubang mikrofil tersebut akan menutup yang disebutkan oleh reaksi kotikal. Dan sebelum itu pun, sebelum terjadi percampuran ya, percampuran kedua sel itu dibantu juga oleh yang disebut gamon. Nah, yang disebut sebagai gamon ya, ada ginamon 1 dan ginamon 2 itu dikeluarkan oleh telur, kemudian ada androgamon 1 dan androgamon 2 itu dikeluarkan oleh sperma. Dan ada beberapa juga alat-alat
reproduksi yang dibutuhkan pada saat fertilisasi internal, ya. Kalau yang fertilisasi eksternal itu kan tidak perlu, ya, karena dia akan mengeluarkan sperma langsung di air dan kemudian diikuti dengan telurnya dan akan terjadi percampuran di situ. Prosesnya seperti itu. Nanti saya akan memberi untuk praktikum, ya. Kan sudah diupload oleh Pak Dar, berapa itu? Ada beberapa video, ya. Dan nanti saya akan mengupload fertilisasi, 3 jenis fertilisasi, ya. Baik itu yang internal, eksternal, dan pembuahan, ya. Untuk pengerjaannya ini, di situ kan sudah ada pertanyaannya, ya. Untuk di video, ya, yang ada di aula itu silakan langsung dikerjakan, ya. Langsung dikerjakan di situ. Waktunya nanti akan kita rekap, ya, akan kita rekap pada saat UTS. Nah, jadi ada yang sudah mengerjakan untuk Sudah. yang tugas praktikumnya? Belum. Belum? Ada yang sudah, ada yang belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Jangan lupa, ya, jangan lupa karena itu masuk ke nilai praktikum kalian. Dono dandan. Oke. Sudah tidak yang ditanyakan? Mau tanya, Bu. Sopo iki? Sadida. Oh, Sadida. Oke, Sadida. Itu yang reaksi kotikal itu dipengaruhi cuma dari setelah spermanya masuk terus bekerja gitu, apa juga yang dari ginamon dan androgamon itu juga Berpengaruh. ya? Oh ya. Tidak. Jadi kalau yang gamon ini hanya membantu pada saat mau ada peleburan. Nah, mau ada peleburan sehingga telur itu antara telur dengan sperma, ya. Kan gini. Telur itu bisa memilih sperma. Jadi dia bisa menarik sperma mana yang mau dimasukkan ke dalam telurnya. Seperti itu. Tapi ketika kalau sudah masuk, ya, ketika satu sperma saja sudah masuk, maka otomatis akan langsung terjadi reaksi kotikal. Langsung akan menyempit lubang mikrofil tersebut sehingga, nah seperti ini. Nah, ketika satu ini saja sudah masuk, ya, misalnya ini, ya, satu ini sudah masuk, maka ini akan menyempit dan yang sudah terlanjur masuk seperti ini, ya, itu akan diserap oleh telur. Nah, yang masuk itu kan hanya kepalanya saja, ya. Yang mengandung gen itu kan hanya pada bagian kepala sperma saja. Kalau pada ekornya itu dia tidak ada kromosomnya. Di situ hanya ada energi. Nah, hanya ada mitokondria. Nah, hanya sebagai sumber energi. Jadi sumber energi pada sperma, ya, itu ada pada ekor sperma. Tetapi kalau kepalanya ini berisi DNA. Nah, ini berisi kromosom di sini. Jadi ketika terjadi peleburan, di sini. Sebentar, ya, masih ada gangguan. Sorry. Maaf, ya, anak saya minta uang. Tutuk endi aku mau. Oh, tutuk ini. Apa iki? Sumber energi. Nah, jadi ketika satu sperma sudah masuk, ya, baik itu sperma yang mengandung kromosom X maupun sperma yang mengandung kromosom Y, ya, sudah masuk. Maka reaksi kotikal ini akan langsung terjadi. Seperti itu, ya. Jadi untuk reaksi kotikal ini tidak dipengaruhi oleh gamon. Gamon itu hanya membantu sperma untuk cepat keluar dari tempat produksinya dia, nah, dan menuju telur.
kemudian dia membantu untuk melembekkan telur, kemudian membantu untuk sperma tetap berada di sekitar lubang mikrofil, ya, seperti itu. Jadi reaksi kotikal ini seperti kemotaksis itu loh. Kalau kamu megang daun putri tidur, nah, dia akan otomatis langsung terbentuk. Reaksi kotikal juga seperti itu. Kalau sudah ada satu sperma yang masuk, maka dia akan langsung menutup. Tapi biasanya ketika terjadi polispermi seperti ini, itu biasanya anakan yang dihasilkan itu akan cacat. Tidak bagusnya seperti itu. Oleh karena itu, alam ya sudah menyeting itu, Tuhan sudah menyeting itu sudah sangat bagus sekali. Sehingga muncul ada yang disebut reaksi kotikal seperti ini, yaitu untuk menekan adanya banyaknya individu-individu baru yang cacat. Bahkan pada telur manusia kan juga seperti itu ya. Ketika satu sperma saja sudah membuahi telur tersebut, maka korion tersebut ya, telur tersebut akan mengeras. Jadi sperma yang lain ketika mau menembus dia sudah tidak bisa. Seperti itu. Kalau sampai terjadi polispermi, biasanya anak yang dihasilkan itu biasanya ada kecacatan. Ada lagi yang ditanyakan? Ini untuk materinya sudah saya share di aula ya. Untuk rancep kita ketemu jam 10 ya. Saya tak membuat soal dulu. Nah, kalian untuk rancep nanti sudah mulai tutor ya. Jadi bisa menghubungi kakak-kakak tutornya ya untuk tutor hari ini. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita ketemu rancep jam 10 ya. Saya tak membuat soalnya dulu di PPT. Kalau biasanya kalau rancep itu kan biasanya dituliskan di papan ya. Bisa cepat, kalau ini tidak bisa. Saya harus mengetikkannya di PPT. Oke, kalau tidak ada yang di... Ini gimana ini? Saya cuman tak mute ae, apa metu, apa ya apa? Oke. Saya mute aja ya, nanti jam 10 masuk lagi ya. Ya, Bu. Nah, kalau mau ada yang makan, ketemu jam 10 ya. Udah ya, tak matikan dulu ya. Tak mute dan tak stop videonya dulu. Oke.